yang sampai dia akan perginya dengan terkentut-kentut kalau dengan zikirnya adalah adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa ala Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat, pada kesempatan kali ini insya Allah yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya agar hafalan kita yang terlupa, agar hafalan kita yang hilang dari ingatan dan pikiran kita ini kemudian bisa hadir kembali. Ada beberapa tips, ada beberapa kiat dari langit atau dari Allah sendiri yang diberikan Allah kepada kita agar kita tetap bisa menghadirkan hafalan yang terlupa ini. Sahabat, salah satu dari tipu daya setan atau cara setan untuk menjadikan kita tidak bersyukur kepada Allah, karena ini adalah misi besarnya setan kan ya. Setan ingin kita untuk tidak bersyukur kepada Allah, seperti yang disampaikan setan di dalam surat Al-A'raf ketika dia berdialog dengan Allah. Kemudian dia mengatakan setelah diusir Allah dari surga, kemudian dia mengatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Syaitan akan menggoda manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Pokoknya dari segala macam arah syaitan akan menggoda kita manusia. Dan engkau, katanya syaitan, tidak akan mendapati mereka dalam kondisi bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka salah satu cara setan untuk menggoda kita ini adalah dengan membuat kita terlupa. Terlupa dari apapun ya, bukan cuma dari hafalan sih ya. Tapi dari hal yang penting dalam kehidupan kita, setan akan menggoda kita, akan mengganggu kita. Ini apa yang Allah sampaikan di dalam surat Yusuf ketika menceritakan Nabi Yusuf dengan dua orang pemuda yang masuk penjara bersamanya, dua orang pelayan raja yang masuk penjara bersamanya. Kemudian Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi mereka kan ya. Yang satunya yang biasa ngasih minum ke raja dan yang satunya yang biasa menghidangkan makanan ke raja. Nabi Yusuf kemudian membeberkan takwil mimpi mereka. Satu dibebaskan dan satu kemudian dihukum mati. Kemudian Nabi Yusuf berpesan kepada temannya yang dibebaskan ini, yang ngasih minuman kepada raja yang dibebaskan ini, kemudian berpesan Nabi Yusuf, wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabisa fi sijni bid'a sinin. Maka berkata Yusuf kepada temannya yang dia sangka atau yang dia takwilkan akan dibebaskan, sebut aku di depan rajamu, sebutkan, ceritakan bagaimana ceritaku hingga aku masuk penjara di depan rajamu. Ceritakan kepada beliau. Si temannya Nabi Yusuf ini awalnya mengiyakan, awalnya dia setuju, tapi kemudian Allah katakan fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabisa fi sijni bid'a sinin. Maka syaitan membuat temannya Nabi Yusuf ini yang dibebaskan ini kemudian lupa. Dan lupanya nggak nanggung bertahun-tahun hingga Nabi Yusuf mendekam di penjara bertahun-tahun. Nggak nanggung, setan bikin temannya Nabi Yusuf ini lupa. Maka yang pertama yang kita lakukan ketika kita terlupa dan ingin menghadirkan apa yang terlupa dari pikiran kita tadi, apapun ini ya, bukan cuma hafalan sebetulnya, tapi apapun. Kita terlupa kunci naruh di mana, kita terlupa naruh barang apa di mana, tas kita di mana, buku kita lupa naruh di mana, lupa naruh anak di mana, masa itu enggak ya? Atau lupa naruh istri di mana? Karena dulu saya pernah punya teman ini, dia ngantar istrinya belanja ke pasar, istrinya belanja, dia duduk di motor ngobrol-ngobrol sama orang, dia pulang ke rumah, istri ditinggalin, lupa dia kalau ternyata dia ke pasar tadi ngantar istri. Bisa aja kan sampai lupa naruh istri di mana gitu. Ini bukan cuma sekedar hafalan, apa saja yang kita terlupa dalam kehidupan kita. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
cerita Nabi Yusuf tadi juga Allah menceritakan bagaimana setan membuat lupa temannya Nabi Musa atau muridnya Nabi Musa yang kita kenal dengan nama Yusha bin Nun yang menemani Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir. Nah, ketika Nabi Musa berpesan kepada temannya ini atau sahabatnya ini, muridnya ini, kalau ikan tadi yang kita bawa ini hilang, tiba-tiba loncat ke air, tiba-tiba hilang dari tempatnya, maka ceritakan kepada aku. Nah, disitulah tempatnya Nabi Khidir. Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hud wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkura. Ini Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Cerita bagaimana Nabi Musa mencari Nabi Khidir dengan sahabatnya ini. Kemudian ikannya tadi tiba-tiba hilang. Maka apa katanya sahabatnya Nabi Musa ini, muridnya Nabi Musa ini? Id awayna ila sakhati fa inni nasitu hud. Ketika kita lewat dari satu batu yang besar, aku lihat ikan itu sebetulnya loncat. Tapi setan bikin aku lupa. Sampai Nabi Musa dengan Yusha ini berjalan begitu jauhnya. Sampai Nabi Musa nanya, baru Yusha ingat. Maka Yusha mengatakan, Oma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Tidak ada yang bikin aku lupa kecuali hanya adalah setan. Maka setan ini menjadi faktor terbesar kenapa kita terlupa sesuatu. Apapun itu. Karena kembali tadi yang di awal tadi sahabat, ketika kita terlupa sesuatu itu biasanya membuat kita tidak bisa bersyukur. Kita mau pergi nih ya, mau jalan, ada keperluan mendesak, lupa naruh kunci di mana. Kalang kabut kita mau masuk kantor misalnya, mau berangkat sudah lupa naruh kunci di mana. Kalang kabut kita. Semuanya di mana? Ya kayak gitu gimana mau bisa bersyukur kan ya? Maka misi setan berhasil untuk menjadikan kita menjadi hamba Allah yang tidak bersyukur. Maka setan ini menjadi sebab terbesar kenapa kita terlupa sesuatu, termasuk lupa dengan hafalan kita. Karena kita baru ngapal nih ya, kita baru ngapal, lupa. Ngapal lagi kita lupa lagi. Kita akhirnya apa? Pusing jadinya kan ya. Kita akhirnya apa? Kalut atau gimana? Kapan bisa ingatnya? Ya Allah, kapan ini bisa ingat? Padahal yang bikin kita lupa tadi adalah setan untuk kita tidak bersyukur. Nah, bikin lupanya dengan berbagai macam cara nanti tekniknya setan. Enggak langsung kita tiba-tiba mau ingat, hilang dari pikiran kita, enggak. Saat kita mau merojaah, dialihkannya kita ngerjain apa gitu. Atau ketika kita baru ngapa, baru setoran, udah kita tinggalin yang baru kita setorin tadi. Mau kita ulang 2 hari kemudian, udah lupa. Itu teknik-tekniknya setan tuh bikin kita lupa. Tapi intinya ya setan ingin kita lupa. Karena kalau kita lupa, maka kemudian kita tidak bisa bersyukur. Tidak bisa berterima kasih kepada Allah terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka bacalah ta'awudz, perbanyak baca ta'awudz, dan yang kedua kemudian zikir. Yang kedua kemudian adalah zikir untuk menjauhkan, menghindarkan godaan syaitan dari kita ini. Karena katanya Allah dalam surat Al-A'raf ayat 201, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika menyentuh mereka sebagian godaan, sebagian gangguan dari setan, maka mereka langsung ingat, langsung zikir. Maka apa yang kemudian terjadi? Tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Maka kemudian mereka langsung sadar. Maka ketika kita terasa nih lupa dengan sesuatu, untuk menghalau, menjauhkan godaan setan dari kita tadi, maka perbanyaklah zikir.
berbanyaklah mengingat Allah. Kita baca subhanallah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau yang pertama tadi, caranya kan ya ketika kita menghafal lupa, maka katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahis samil alim minasyaitonirrajim, atau rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Atau kemudian kita mengatakan atau yang kedua ini kemudian kita berbanyak zikir alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Karena tidak ada yang bisa menghalau godaan syaitan ini kecuali hanya adalah Allah saja. Karena kita lemah sahabat. Walaupun syaitan juga lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu dalam kondisi lemah. Ya walaupun syaitan juga lemah, tipu dayanya lemah. Innaka da syaitani kana dha'ifa. Dan yang susahnya lagi, dia ngelihat kita ngelihat dia. Dia ngelihat kita tapi kita nggak ngelihat dia gitu. Syaitan ngelihat kita tapi kita nggak bisa ngelihat syaitan. Bayangkan saja kalau kita bertarung, kalau kita berkelahi dengan seseorang yang tidak kita lihat, apakah kita mungkin menang melawan mereka? Nggak akan mungkin menang. Nggak akan mungkin menang. Kita bertinju misalnya nih ya, dengan musuh yang tidak kelihatan. Bingung nih kita, mana musuh kita? Itu mereka di belakang, dihajarnya kita. Ini yang katanya Allah dalam surat Al-A'raf kan ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia melihat kalian dari arah yang kalian tidak melihat dia. Maka kita nggak akan mungkin bisa melawan godaan syaitan, gangguan syaitan ini kecuali dengan pertolongan Allah. Maka nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali yang pertama tadi kita bertawud, meminta perlindungan kepada Allah, karena katanya Allah innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, surat An-Nahl. Karena dia tidak akan mempunyai kekuatan terhadap orang yang beriman dan yang bertawakal menyerahkan urusannya kepada Allah. Kita nggak punya kekuatan. Nah yang kedua tadi perbanyak zikir, karena syaitan akan menjauh, akan pergi dari orang yang berzikir, yang sampai dia akan perginya dengan terkentut-kentut kalau dengan zikirnya adalah adzan. Nah ini yang bisa kita lakukan kalau kita terlupa dengan sesuatu, berbanyak. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Kalau kita lagi setoran atau kita lagi merajah hafalan kita lupa, banyak aja meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Kemudian kalau belum juga mempan, belum juga hadir hafalan kita, banyak aja zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi ingat ya, zikirnya jangan cuma di lisan kita, tapi juga di dalam hati kita. Demikian sahabat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.